Pas dari pulangnya itu sekitar jam 11-12 malam melewati jalan Combring, pas jembatan merah. Nah, jembatan merah tersebut pas lewat di situ tiba-tiba anak saya bilang sama saya, mak, berhenti dulu mak, berhenti dulu. Apa? Itu Lima lihat apa tuh, lihat apa? Terus dia ternyata melihat sosok kepala tanpa badan, dan kepala itu mengeluarkan darah. Terus dia selalu mengikuti mobil itu tersebut sampai depan rumah, bahkan sampai di rumah dia masih ikut sama anak saya. Sehingga pas anak saya lagi tidur di kamar sendiri, karena dia udah nggak mau tidur sama mamahnya, dia tidur sendiri, si hantu itu selalu mengikuti, dan di atas kamarnya itu si anak saya. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mussolin Putra. Pastinya masih di Demit, diskusi eksplorasi misteri dan mitos. Di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan saya. Kebetulan suatu saat di waktu yang lalu pernah ada kejadian seseorang anak perempuan, dia dihantui oleh sosok. Setelah dia melihat itu, sosok itu mengikuti dirinya pulang ke rumah. Sosok itu berbentuk seperti kepala tanpa badan dan berdarah. Tentunya saya tidak sendirian. Kali ini kita bersama narasumber, seseorang yang menyaksikan kejadian-kejadian yang dialami oleh anak tersebut. Mari kita sambut tamu kita. Selamat malam, Bu Dermi. Selamat malam, ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bisnisnya lancar? Alhamdulillah lancar. Itu kan kemarin sempat heboh itu ya di masyarakat. Kalau Vivi, ya, putrinya Bu Dermi itu sempat dihantui oleh sosok. Setelah dia melihat satu kali, dia ternyata ikut ke rumah. Itu ceritanya gimana? Itu kan katanya Bu Dermi juga ada di situ. Malahan sepanjang waktu kan Bu Dermi menyaksikan apa yang terjadi dengan anak Bu Dermi. Oh iya. Ya, ceritanya itu pada saat itu saya itu ada acara keluarga. Nah, itu satu keluarga itu satu mobil, saya dan anak saya itu ke suatu tempat malam-malam. Pas kita berangkat malam. Pas sekitar berangkatnya malam habis sholat maghrib, terus malam sekitar jam 11, jam 12 saya pulang dari tempat saudara. Di situ banyak orang, saudara saya sekitar ada 8 orang bersaudara. Pas anak saya itu berarti duduknya, satu mobil itu berarti satu mobil 8 orang gitu ya? Iya, 8 orang. Lah itu pas anak saya itu duduknya di pas sebelahnya kaca, di paling belakang. Terus saya di belakang juga dengan anak saya. Pas dari pulangnya itu sekitar jam 11-12 malam melewati jalan Combring, pas jembatan merah. Nah, jembatan merah tersebut pas lewat di situ tiba-tiba anak saya bilang sama saya, mak, berhenti dulu mak, berhenti dulu. Apa? Itu Lima lihat apa tuh, lihat apa? Terus dia tiba-tiba menangis dan dia histeris banget, ketakutan, dan dia nggak mau ngeliatin terus, tapi dianya pengen ngeliat tapi dia nggak mau melihat, soalnya dia takut sekali bahwa dia ternyata melihat sosok kepala tanpa badan, dan kepala itu mengeluarkan darah. Berarti itu pulang jam berapa sekitar? Sekitar pulang jam 11, sekitar jam 11-12 itu loh. Jam 11 malam ya? 11 malam. Itu waktu lewat situ, si Vivi dia mengatakan pada Bu Dermi bahwa itu di situ ada sosok itu menyeramkan, dan dia melihat ada sepotong kepala tanpa badan dan mengeluarkan darah. Terus dia menangis histeris sekali, terus dia tapi pengen lihat, tapi dia takut, tetap dilihatin sama si Vivi itu. Itu kondisi setelah Vivi nangis, apakah mobilnya berhenti atau lanjut? Tidak, mobilnya tetap berjalan, tapi seiring mobil berjalan itu si hantu itu selalu mengikuti. Berarti si hantu itu di dalam mobil atau di luar? Dia di luarnya mobil.
Terus dia selalu mengikuti mobil itu tersebut sampai depan rumah, bahkan sampai di rumah dia masih ikut sama anak saya. Sehingga pas anak saya lagi tidur di kamar sendiri, karena dia udah nggak mau tidur sama mamahnya, dia tidur sendiri. Si hantu itu selalu mengikuti dan di atas kamarnya itu si anak saya. Kan kebetulan kamarnya belum pakai plafon, terus masih ada genteng-gentengnya lah. Dia tuh di atas genteng, di bawah genteng, selalu mengikuti si Vivi itu. Berarti itu gantung gitu ya? Iya, si hantu itu dia gantung terus, dan kalau malam dia pasti kelihatan, tapi kalau siang dia nggak ada, tapi kalau malam pasti dia kelihatan. Kalau kalau boleh tahu, berdasarkan deskripsinya si Vivi itu, bentuknya itu seperti apa? Bentuknya maksudnya si kepala itu apakah jelas atau dia itu transparan gitu? Jelas. Bentuk fisik gitu ya, fisik kepala gitu, kayak kepala sungguhan gitu ya. Bener-bener bentuk fisik kepala bener-beneran, terus rambutnya juga bener-beneran panjang tapi tanpa badan, terus dia mengeluarkan banyak darah tuh di lehernya, kayak leher seperti dipenggal leher segini gitu. Jadi dia tuh kelihatan bener-bener fisik tapi dia memang nggak punya badan. Bahkan itu sampai rumah terus nungguin si Vivi setiap malam di situ ya? Iya. Jadi setelah habis kejadian itu, si anak saya tuh tadinya takut banget, tapi setelah itu karena dia si hantu itu tidak ngapa-ngapain sama anak saya, dia merasa nyaman saja dan merasa nggak apa-apa selama itu hantu tidak merusak atau merugikan si Vivi. Tapi si anak itu merasa saya harus berani, nggak apa-apa. Tapi setelah kejadian itu dia memang sering ketemu sama hal-hal yang seperti itu, sering bertemu sama yang namanya makhluk halus gitu. Wah, sejenis makhluk halus mungkin. Itu ngeri sekali tuh. Tapi berarti hampir setiap malam atau bahkan mungkin setiap malam. Setiap malam setelah kejadian itu si Vivi itu melihat itu. Iya. Itu sampai sekarang masih enggak? Kalau sekarang kan karena rumahnya sudah dirubah. Udah renovasi gitu ya. Jadi dia aja nggak pernah kelihatan. Udah berbeda, mungkin udah menjauh atau gimana. Nah itu kalau waktu di rumah itu di satu tempat itu toh, di atas kamarnya Vivi, atau pernah di tempat lain, misal di dapur atau di mana gitu? Dia selalu di kamar dan dia nggak pernah di berbeda tempat, atau di dapur atau di ruang keluarga atau di ruang tamu. Dia nggak pernah, selalu di kamar dan nggak pernah keluar. Pernah itu nggak? Pernah diupayakan mungkin tanya dengan orang pinter atau dengan Pak Kiai gitu, pernah nggak? Dulu sih memang karena dia penakut, mungkin kan saya jadi takut. Kan takutnya kan dia kan nanti kan histeris, terus mentalnya berkurang, terus dia jadi penakut. Karena saya sempat berusaha ke tempatnya Bapak Kiai, biar dia tuh nggak bisa melihat yang seperti itu. Saya minta tolong sama Bapak Kiai, tapi ternyata Bapak Kiai itu menjawabnya nggak usah, nggak apa-apa. Dia diajarin yang berani saja. Dia sering ngaji, nggak apa-apa. Yang sering ngaji baca apa-apa yang dia udah bisa dibaca aja, nggak apa-apa. Justru malah nanti kalau dia udah dewasa, justru katanya Pak Ye itu berbicaranya nanti kalau dia udah dewasa dia bisa jadi penolong orang gitu. Berarti artinya keluarga pernah mengupayakan ikhtiar ke Bapak Kiai, ke Pak Kiai gitu ya? Iya. Ke Pak Kiai istilahnya minta di cross check gitu. Ya. Tapi Pak Kiai malah memberikan nasihat ya, iya, menyarankan biar untuk mendidik anak itu gitu ya. Iya. Karena diorientasikan mungkin nanti bisa jadi anak yang lebih berguna gitu kan. Iya. Gitu. Nah itu untuk durasi dari pertama lihat diikuti sampai terakhir diikuti itu sampai berapa lama? Sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan tuh dia selalu mengikuti, selalu di kamar. Sampai karena pernah saya bicara sama Vivi, saya sudah lupa. Vi, itu si hantu kepala yang kamu sering lihat itu masih ada nggak Vi di kamar? Iya mak, masih. Kalau malam misalnya pas itu tetap masih ada. Misalnya tetap, tapi dia takut nggak Vi? Orang takut. Bahkan lama-lama dia sampai takut. Bicara udah sebiasa itu gitu ya. Nggak takut biasa, selama dia nggak mengganggu, dia abaikan saja. Artinya si hantu itu dia nggak sama sekali nggak mengganggu Vivi ya? Tidak mengganggu. Cuman menampakkan diri gitu? Iya. Cuman pernah dia lama-lama dia mungkin lupa, nah karena dia udah seringnya, terus dia ngaji di pondok, setelah dia selesai di pondok hanya betah 3 tahun, kalau nggak salah 3 tahun,
Terus dia kan meneruskan di SMA. Lah dia tuh sekolah di SMA. Baru berapa bulan sekolah di SMA, tiba-tiba itu si kepala itu pas datang lagi di SMA itu. Berarti mengikuti sampai sekolah? Sampai sekolahan juga mengikuti. Subhanallah. Terus si Vivinya itu dengan kagetnya dikira kan udah lupa, hal mungkin tidak mengikuti lagi. Tapi ternyata kalau di sekolahan malah dia diikuti lagi, terus dia histeris kayak seperti kayak kaget gitu. Sempet juga dia pingsan di sekolahan. Pingsan di sekolahan, terus dibawa ke ruang UKS sama gurunya. Lah pas di ruang UKS, gurunya sudah keluar, dianya mengikuti Vivi lagi pas di ruang UKS itu. Tadi waktu udah di UKS, dia kondisi pingsan, terus bangun, gurunya nggak ada, dia muncul lagi dan mengikuti Vivi lagi. Padahal itu ceritanya itu udah berbulan-bulan, udah sampai lupa gitu ya, udah pindah lokasi gitu. Itu mondok atau enggak? Dulunya kan dia di pondok. Tapi sekarang waktu masih di SMA dia udah nggak mondok lagi kan, berarti dia mau sekolah. Berarti udah SMA. Ceritanya itu kejadiannya udah lalu, terus dia udah mondok, udah selesai mondok dia sekolah gitu ya. Nah waktu sekolah itu ketemu lagi gitu. Ketemu lagi, dan dia tuh yang heran itu kok bisa ya ini hantu Kak bisa mengikuti terus padahal sudah sekian lama Kak masih bisa muncul lagi gitu. Terus dia heran, cuman terus dibawakan gurunya itu kan takut kan, sempat pingsan, dikira dia sakit atau apa, sempat dibawa ke puskesmas, tapi ternyata dicek dia normal atau sehat biasa saja. Sampai diantar sampai ke rumah, terus sampai di rumah itu dia sudah di depan rumah, sudah menghadang si Vivi itu, persis di depan berarti rumah. Itu sekolahnya jauh berarti ya? Jauh. Sekolahnya jauh? Sekolahnya di Balekambang. Balekambang. Tadi dari Balekambang itu guru dan tim mengantar Vivi ke rumah. Mengantar Vivi ke rumah, iya. Sampai rumah itu malam berarti? Sampai rumah kan masih pagi. Masih pagi. Itu kan sekolahan masih pagi. Tapi pagi-pagi dia muncul. Nah, pas pagi-pagi dia muncul di depan rumah, dia sudah menghadang si Vivi. Terus dia kayak lemes lagi. Ini maunya apa sih? Maksudnya si hantu ini maunya apa? Terus dia selalu tak diberi dukungan, udah nggak apa-apa, jangan takut, jangan, selama dia tuh nggak bermasalah, nggak mengganggu kamu harus kuat dan kamu harus berani. Nah itu horor ya? Iya. Pernah nggak si Vivi itu berbicara sama dia atau ngobrol gitu? Ada interaksi gitu, pernah nggak? Belum pernah, cuman dari sekian lamanya dia dari rasa ketakutan itu sudah berkurang. Jadi dia seakan-akan masih seimbang, lama-lama labil dan stabil. Dianya itu masih terbiasa mungkin, sering melihat yang kejadian yang nggak wajar itu. Nah itu untuk kejadian pertama kali, berarti kalau dari sekarang itu udah sekitar berapa tahun? Sekitar itu kalau pas yang pertama kali kepala itu dia baru 1 tahun yang lalu. Tapi kalau pas di sekolah itu baru 6 bulan yang lalu. Berarti sama aja dia itu diikutin selama 6 bulan 6 gitu? 6 bulan, ya benar. Selama 6 bulan dia diikutin. Terakhir dia diikutin itu udah nggak pernah muncul lagi? Sering, justru habis setelah diikutin sama si kepala itu dia sering banget. Suatu saat dia pas malam Jumat, dia itu kan kamarnya sama itu tempat dia ke kamar mandi kan dekat. Lah dia itu mau wudhu untuk sholat maghrib. Dia mau wudhu ke sholat maghrib, tiba-tiba itu di depan kamar mandi dia ngeliat orang kakek-kakek yang sudah tua. Si Vivi itu berpikir, saya mau wudhu kok ada orang di situ, nggak apa-apa, sama dia nggak mengganggu, saya nggak masalah. Terus si Vivi tetap berjalan dan dia wudhu sendiri sampai wudhunya selesai, tetap dia berangkat kembali lagi sampai dia sholat, kok ngeliatin masih ada si orang tua itu, kakek-kakek itu. Terus dianya takut, dia terus baca apa-apa, baca Quran, baca apa, sambil ngaji sampai selesai, sampai mau sholat isya. Si Vivi itu kan udah batal, terus dia mau wudhu lagi, tapi ternyata masih ada itu orang lagi, masih di situ lagi. Sampai dia selesai, dia sampai sholat selesai, terus dia duduk di kursi dan ngeliatin orang itu. Tapi justru pas ada angin yang kencang dari belakang rumah itu kan ada pohon apa ya, pohon duku. Lah anginnya kan kencang banget. Lah terus angin kencang itu kayak membawa masuk itu apa ya namanya, itu kayak anak-anak kecil-kecil itu kayak jatuh-jatuh dari iki apa udara. Terus
banyak banget sih kayak pada jatuh dari angin. Anak-anak kecil? Anak-anak kecil tuh pada jatuh. Terus si Vivi itu ketakutan, terus dia tolong-tolong sama saya. Mak, kesini mak. Terus saya naik ke atas, ada apa sih? Mak, itu apa? Terus saya lihat nggak ada apa-apa, terus saya tutup itu pintu itu, tapi si anak yang kecil itu pada keluar semua dari pintu tanpa membuka pintu itu. Jadi dia merobos dari pintunya, tetap diterobos, tetap ada keluar dari pintu itu. Banyak yang dia masuk ke kamar gitu? Masuk ke kamar, tetap diterobos, tetap ngeliatin si Vivi. Itu kecil-kecilnya seperti apa? Maksudnya sebotol atau sepulpen? Seperti anak yang kecil itu baru bisa berjalan itulah. 2 tahunan gitu? Enggak, setelah 1 tahun baru balita itu yang mau baru berjalan. Berarti ukurannya normal seperti anak balita gitu? Cuman bukan ya wajahnya itu mengerikan gitu, enggak umumnya seperti bayi gitu. Berarti itu waktu pas angin berhembus, dia melihat kakek. Ya. Dia melihatin kakek itu mau dia cuekin gitu. Iya, mau dicuekin. Malahan ada angin, terus tiba-tiba ada sesuatu yang berjatuhan, ternyata anak kecil. Anak kecil. Itu enggak sejumlahnya itu enggak cukup 2 atau 3 ya. Itu banyak sekali dan hampir satu ruangan itu penuh dengan anak kecil-kecil itu. Kalau yang diceritakan atau sesuai dengan deskripsi Vivi, itu wajahnya itu pucat atau seperti apa? Atau berbeda-beda? Wajahnya itu berbeda-beda, tapi wajahnya itu tidak umum seperti orang biasanya atau seperti anak bayi biasanya. Jadi wajahnya itu berubah-ubah, semencang-menceng gitu misalnya. Wajahnya itu ada yang jembewek, ada yang wajahnya yang seperti kayak orang kayak nakut-nakutin, tapi si Vivinya itu berusaha untuk menenangkan diri supaya saya nggak takut, selalu dia berusaha kalau saya tuh nggak takut sama kamu gitu, dia selalu berusaha. Jadi melawan terus ya, gitu melawan ya? terus. Dianya seperti itu, inginnya melawan, berusaha nggak takut. Itu anak kecil-kecil, tapi hilangnya itu gimana? Terus hilangnya itu kan saya langsung manggil bapak manggil orang terdekat di situ. Walaupun sudah banyak orang terdekat di situ, sudah banyak ngumpul keluarga, tetap masih ada. Terus tapi Vivi aja yang lihat? Vivi aja yang lihat. Vivinya udah diambil, terus dia tetap ditinggal tidur saja, baru bangun tidur baru nggak ada. Ya. Paginya itu yang hilang tuh pagi. Hilangnya itu setelah dia tidur gitu ya? Iya, dan paginya itu setelah dia tidur. Kalau yang hantu kepala itu udah nggak lagi? Nah, kalau hantu yang kepala itu sudah nggak ada lagi, sudah nggak mengikuti lagi. Mungkin saat ini belum pernah melihat lagi kalau hantu yang kepala itu. Kalau kita boleh berasumsi, Bu Dermi bisa pernah terfikirkan mengasumsikan bahwa si hantu endas putul atau kepala buntung itu punya niat atau maksud tertentu nggak? Misalnya menyampaikan pesan atau apa gitu? Kalau menurut saya sih belum ya. Dia tuh nggak punya niat untuk mengatakan sesuatu apa. Kemungkinan dia hanya ingin bisa dikatakan hanya ingin menggoda lah. Sebatas sejauh mana dia tuh si Vivi itu mentalnya apa keberaniannya. Kalau menurut saya seperti itu belum ada. Soalnya si Vivi itu sering lihat yang seperti makhluk halus itu seperti sering kalau setiap malam misalnya saya minta tolong Vi anterin ke tempat lain, pasti dia lihat apa, tapi saya sih nggak berani, dia nggak apa nggak berani sih, cuma karena saya juga takut sih sebenarnya, jadi kayaknya nggak ingin menyampaikan sesuatu apa, memang dianya sering diganggu aja. Oh seperti itu. Berarti si Vivi itu sering lihat ya sejak dia melihat si hantu itu, kepala itu. Dia sering melihat seperti kuntilanak, juga dia sering itu di tanjakan antara jalan Celok Romo Dampit, juga dia sering lihat itu semacam kepala nggak ada badannya, juga itu dia sering lihat itu seperti itu. Anak-anak kecil yang sering juga pernah dia diteplak, utawa ada anak-anak kecil tapi
wajahnya tuh merah semua. Dia minta tolong mau disuruh anterin Vivi, disuruh dianterin, katanya si anak-anak itu minta tolong dianterin sama si Vivi. Terus Vivinya tuh karena masih anak juga, dia masih takut, nggak mau. Oh, berarti artinya dia pernah berinteraksi dengan sosok-sosok tersebut gitu ya. Makanya bisa menyimpulkan bahwa si hantu kepala buntung, dia itu maksudnya nggak jelas gitu ya. Karena nyatanya pernah ada yang berinteraksi minta tolong dianterin gitu ya. Kemungkinan juga mungkin bisa juga itu si hantu tanpa badan itu, hantu kepala itu mungkin juga bisa dia mau menyampaikan apa, cuman kan belum sampai, atau hanya karena si Vivinya kurang paham saja, karena dia masih takut kan, belum bisa memahami maksudnya apa dia mau ketemu sama si Vivi gitu. Nah, terus untuk penampakan itu hantu tanpa badan itu, wajahnya itu seperti apa? Kelihatan nggak? Wajahnya yang dideskripsikan oleh Vivi itu ada deskripsinya nggak? Maksudnya bisa dideskripsikan nggak? Kalau penjelasannya dari Vivi itu sih, saya kan tanya sama si anak itu wajahnya seperti apa. Dia katanya tuh nggak jelas banget karena wajahnya itu separuh itu rambutnya ke depan semua, terus wajahnya itu seperti kayak wajah rusak. Jadi nggak pati jelas banget itu nggak pati. Seperti kecelakaan gitu? Nah, seperti kecelakaan, cuma wajahnya kan rusak gitu. Berdarah, tapi berdarahnya itu pas bagiannya ini leher. Jadi kalau wajahnya berdarah nggak? Wajahnya tuh nggak berdarah, cuma yang berdarah tuh sininya aja, lehernya gitu. Berarti wajahnya cuma rusak gitu aja? Wajahnya cuma rusak. Terus rambutnya kan ke depannya separuh nggak berrambut, separuh ke depan, rambutnya ke depan separuh. Itu darahnya pernah netes nggak? Kalau darah netes enggak netes, cuman kayak darahnya tuh banyak tapi nggak netes. Darahnya kayak gantung terus gitu ya? Gantung terus, iya. Ibaratnya netes tapi nggak sampai jatuh gitu. Iya, sejenis apa itu, kalau orang Jawa namanya si kuyang sejenis itu, kemungkinan namanya itu jenis kuyang. Saya kurang paham juga namanya itu. Itu belum pernah ada yang melihat lagi selain Vivi? Belum pernah. Pernah konsultasi ke orang pintar nggak yang itu? Belum, ya itu sih pernah konsultasi sama Pak Kiai itu aja, yang itu namanya nanti aja dia diusahakan yang mitra aja, yang ngaji, yang sering apa gitu aja, paling menyarankan seperti itu untuk kedepannya. Nanti ini anak kalau sudah umur, kalau nggak salah ini anak kalau sudah umur 35 ke atas alias udah 30 kan sudah menginjak dewasa, jadi dia mungkin udah merasa kayak keibu-ibuan, jadi ini anak katanya bisa buat penolong orang gitu, katanya Pak Kiai bilangnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, ditakut-takutin, justru dia itu diberi nasihat pemberani saja, nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau dia udah bisa interaksi sama orang itu, sama si hantu itu. Kalau dia berani, disuruh interaksi aja, bicara satu sama bener itu. Siluman atau si namanya itu jin lah ya, itu namanya jin, itu makhluk halus gitu. Kalau bisa disuruh interaksi, komunikasi aja, maunya itu apa gitu. Tapi cuma karena dia belum berani, kemungkinan proses mungkin dianya pengen interaksi. Kalau berdasarkan pengalaman beberapa orang, terutama yang pernah saya temui, itu mereka mengatakan bahwa hantu-hantu atau makhluk halus, mungkin kalau bisa kita sebut jin gitu ya, mereka berinteraksi itu karena ingin menyampaikan sesuatu. Sebenarnya mereka itu memperlihatkan diri tujuannya untuk menyampaikan sesuatu, seperti itu. Misal ada pocong, terus ngeliatin orang gitu, kadang ingin menyampaikan tolong aku dongake ngomongke karo keluargaku, aku dongake gitu misal, atau mungkin ada sundel bolong gitu, tolong luruke jasadku misal, seperti itu. Tapi ini kata teman-teman yang pernah mengalami gitu, cuman di lingkaran saya seperti itu. Terus jika kita lihat dari dari relevansi sudut pandang Islam mungkin ya, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bentuk lain dari jin korin, ya kan? Mungkin dia adalah jin korin seseorang yang telah meninggal. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, jin korin orang yang meninggal itu dia ingin minta tolong, tetapi sangat sulit menemukan orang yang pas yang bisa dia temui gitu.
Artinya kalau Vivi bisa ketemu, bisa melihat bahkan sering, nah dia memiliki potensi, dia melihat potensi, wah mungkin yang bisa njaluk tolong karo wong kiye, bocah iki gitu. Tapi kebetulan kan Vivinya masih takut. Masih takut. Ya itu cuman asumsi aja. Terima kasih Bu Dermi sudah datang ke tempat kami. Mungkin lain kali kita lanjut lagi. Ya, siap. Saya pengen tahu barangkali suatu saat nanti Vivi dapat berinteraksi. Semoga saya dapat kabarnya, ya, biar siap, kita bisa siap. sharing lagi di sini. Iya, siap. Pasti. Nanti saya akan memperkembangkan apa yang anak saya nanti lihat lagi. Mungkin saya bisa komunikasi sama Mas Olin ya. Jadi saya bisa berbagi cerita lagi nanti kalau misal ada perkembangan untuk anak saya nanti. Baik, mantap. Terima kasih Bu Dermi. Oke, sama-sama. Ya pemirsa, jadi itulah sesi kita malam ini. Kadang ada kalanya sebuah misteri akan tetap menjadi misteri. Tetapi ada perlunya kita untuk memecahkan sebuah misteri. Saya Mussolin Putra undur diri, di belakang kamera ada Nabi dan Denny. Salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.